Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian sudah baca Juknis Bos 2023? Belum? Sama dong. Sama lah. Karena Juknis Bos 2023 itu belum terbit. Namun dari paparan Pak Iwan Sahri selaku Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam acara sosialisasi rancangan kebijakan BOS, kalau sekarang namanya BOSP ya, Biaya Operasional Satuan Pendidikan 2023, kita akan mengetahui paling tidak ada 5 kebijakan baru dalam Juknis BOS tahun 2023. Kebijakan apa saja? Mari kita simak satu persatu. Perubahan yang pertama adalah besaran dana BOSP yang dikeluarkan pada anggaran 2023. Nah, di tahun 2023 ini terjadi peningkatan 0,5% dari tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu adalah 58,97 triliun. Tahun ini meningkat 0,5% menjadi 59,08 triliun. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyaluran dana BOS. Kalau tahun 2022, penyaluran dana BOS dilakukan dalam 3 tahap. Tahap 1 30%, tahap 2 40%, dan tahap 3 30%. Maka di tahun 2023 direncanakan menjadi 2 tahap. Tahap 1 untuk Januari Juni cair pada bulan Januari sebesar 50%, dan tahap 2 untuk Juli Desember cair pada bulan Juli sebesar 50%. Jadi itu kebijakan kedua yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kemudian kebijakan ketiga yang berubah adalah mengenai pelaporan dana BOS. Jika tahun 2022, maka laporan misalnya tahap 3 tahun 2022 menjadi syarat pencairan tahap 1, kemudian pencairan tahap 1 menjadi syarat tahap 2. Nah, kalau di 2023 ini berubah menjadi seperti ini. Jadi, laporan lengkap tahun 2022 menjadi syarat pencairan tahap 1 2023. Dan laporan tahap 1 2023 menjadi syarat pencairan tahap 2. Jadi, ketika suatu sekolah belum melaporkan tepat waktu penggunaan BOS tahap 1 tahun 2023, maka tahap pencairan tahap 2-nya akan menjadi terhambat. Itu kebijakan ketiga yang berbeda tentang penyaluran bantuan operasional satuan pendidikan. Yang keempat mengenai laporan dana BOS. Pelaporan dana BOS tahun 2022 itu pelaporan dana BOS melalui 2 kanal. Yang pertama halaman BOS Kemdikbud melalui bos.kemdikbud.go.id, dan yang kedua melalui Arkas. Nah, tahun 2023 ini pelaporan hanya 1 kanal, yaitu melalui Arkas. Kemudian batas pelaporan BOS 2022 itu tahap 1 maksimal 31 Juli, tahap 2 maksimal 31 Oktober, dan tahap 3 1 Januari di tahun berikutnya. Sementara untuk BOS 2023 itu batas pelaporan maksimal itu 31 Juli, dan batas laporan yang kedua itu 31 Januari di tahun berikutnya. Jadi itu perbedaan batas waktu pelaporan. Kemudian yang kelima nih yang penting, aturan baru di BOSP tahun 2023 itu adalah mengenai skema pemotongan. Jadi teman-teman sekalian, khususnya para kepala sekolah dan bendahara, di tahun 2023 ini jika kita terlambat memberikan laporan, maka dana BOS yang diterima oleh sekolah itu dipotong sekitar 2-4%. Misalkan untuk laporan tahap 1 itu kan maksimal Juli, 31 Juli. Nah, ketika bulan Agustus belum juga laporan, maka dana BOS untuk tahap berikutnya dipotong 2%. Kemudian ternyata mundur September juga belum, maka bertambah dipotong 3%. Begitu. Dan seterusnya, sehingga BOS yang kita terima di tahap 2 itu akan berkurang tergantung pada kecepatan kita dalam memberikan laporan. Begitu juga jika laporan tahap 2 terjadi pelambatan, maka di BOS tahun 2024 kita akan
mendapatkan pemotongan tergantung kepada berapa lama atau berapa bulan kita terlambat memberikan laporan. Nah, teman sekalian, itulah 5 hal tentang aturan baru BOS 2023 yang dipaparkan oleh Pak Iwan Sahlir dalam rancangan kebijakan POSP tahun 2023. Semoga bermanfaat, dan jika itu benar sudah tercantum dalam Permendikbud, maka kita harus melaksanakan secara benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.